Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sedulur-sedulur se-Nusantara. Semoga sehat selalu dan berjaya. Akhir-akhir ini kan banyak blokir-memblokir. Yang pacaran diblokir, WA-nya sama cewek pusing 7 keliling. Yang lagi urusan dagang sudah deal dan kita membayangkan keuntungan yang sudah di depan mata, tiba-tiba WA-nya dia diblokir, akhirnya bisnis dan keuntungan gagal. Yang paling mengerikan bagi teman-teman yang lagi usaha kecil-kecilan, lagi mulai bekerja, kemudian buka rekening. Nah, ini juga membuat dagdikduk kalau nanti diblokir. Ya namanya kerja itu kan nggak jelas dapat hasil terus, apalagi kerja serabutan. Blokir memblokir ini rupanya menimpa juga para kabib yang ada di Nusantara, kabib dobol. Diblokir nasabnya, ketahuan bahwa palsu, akhirnya pusing 7 keliling. Mau apa? Biasanya yang buka ATM asal mendatangi orang para mukibin ini gampang saja. Mengambil apa, minta uang, jatah ini, jatah itu. Ya seperti ngambil uang di ATM kepada para mukibinnya ini. Tahu-tahu mukibin sudah banyak yang sadar. Kena blokir para kabib dobol ini. Ujung-ujungnya ya kelimpungan. Mau apa? Biasanya juga nggak kerja. Terus ya mengandalkan ini dawir-dawir. Tahu-tahu sekarang banyak kena blokir di mana-mana. Tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan yang di pulau seberang sana, ini yang juga masih begitu mengelu-elukan para kabib. Ternyata juga di sana sudah mulai paham siapa kabib ini. Akhirnya karena masyarakat juga sudah banyak memblokir si kabib karena pusingnya tadi. Nah, ya kan, diblokir, akhirnya maling motor. Sudah begitu menjadi buronan membuka pengajian atas nama kabib. Masyarakat yang belum tahu dengan berita-berita rungkatnya nasab, ya masih percaya dia cucu Nabi, memberikan fasilitas, bahkan bisa membuka jamaah pengajian, dikasih rumah gratis. Luar biasa. Wow. Nah, tapi namanya sepandai-pandai tupai melompat, ya akhirnya ketembak juga, jatuh juga, digerobyok, digandeng sama aparat keamanan. Nah, ini terjadi di sana, di Kalimantan. Kita bacakan. Polres HST tangkap buronan kabib palsu terlibat pencurian kendaraan bermotor antara Kalsel. Nah ini Polres Hulu Sungai Tengah HST Polda Kalimantan Selatan Kalsel menangkap buronan Hamidan, umurnya 35, yang diketahui warga sebagai Habib palsu. Ya nggak usah Habib palsu, semua sekarang Habib ini juga palsu kalau mengaku sebagai duriannya Nabi. Nggak ada Habib palsu-palsuan, semua palsu.
yang diketahui warga sebagai HP palsu usai terlibat pencurian sepeda motor di Desa Hawang, Kecamatan Limpasu, HST. Betul, pelaku merupakan warga Kabupaten Tanah Laut yang jadi buronan usai mencuri 2 kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Banjar. Kata Kapolsek Limpasu Ibda Sembiring di Barabai, Kamis. Ini terjadinya ya sudah sebulan yang lalu teman-teman. Jadi memang bukan berita yang baru, tetapi ini hanya kita sekedar mengingatkan kepada saudara-saudara mukibin yang masih akut bahwa Habib yang selama ini dipuja-puja itu nggak lebih juga seperti kita-kita juga. Kalau nggak ada hasil dawir, ya nyatanya bisa maling motor. Jadi mereka ini kalau dibilang cucu Nabi kok maling motor gitu kan ya lucu. Nah, kita teruskan. Sembiring mengungkapkan penyidik telah membawa tersangka ke Polres Banjar pada Rabu kemarin sekitar pukul 19 WITA. Ini terjadi Juni ya teman-teman. Ia mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari warga yang resah terhadap keberadaan Hamidan yang mengaku sebagai Habib dan sempat membuka pengajian pada Senin 16 Juni. Nah, keren kan? Pelarian masih orang percaya dia sebagai cucu Nabi, kemudian buka pengajian. Mantap. Setelah diselidiki petugas meringkus tersangka yang mengaku mencuri 2 motor di wilayah hukum Kabupaten Banjar, lalu kabur ke Desa Hawang, HST hingga mengaku Habib. Buronan kemudian pindah ke wilayah yang baru, di sana mengaku sebagai Habib kepada saudara-saudara kita yang belum tahu sepak terjangnya. Ketua BPD Desa Hawang Muhammad Zaini mengatakan Hamidan datang ke Desa Hawang pada akhir 2024, kemudian mengaku sebagai Habib yang membuka majelis di rumahnya. Beberapa warga RT 06 mengikuti majelis tersebut sejak 6 bulan lalu. Wah, lama juga ya, sudah 6 bulan dari pelarian itu. Oke, kita teruskan. Beberapa warga RT 05 mengikuti majelis tersebut sejak 6 bulan lalu dan percaya dengan Habib palsu ini, hingga sumbangan uang untuk membeli sarana pengajian yang diisi Hamidan. Nah, pengungkapan Habib palsu tersebut setelah salah seorang warga desa merantau ke kampung asal Hamidan di Kabupaten Tanah Laut. Dari sini warga mulai meragukan keaslian sang Habib, kata Zaini. Usai terbongkar Habib palsu yang merupakan buronan pencurian kendaraan, warga Desa Hawang menyerahkan proses lebih lanjut kepada aparat kepolisian. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pihak kepolisian yang telah membantu masalah di Desa Hawang, sehingga warga bisa bernapas lega. Kasus tersebut terbongkar, ucap Zaini. Demikian teman-teman, sekedar kabar dari yang diliput oleh Antara Kalsel. Nah, ini 19 Juni 2025. Jadi ya sudah Juni kemarin, tapi berita ini perlu teman-teman khususnya para mukibin ini untuk melihat siapakah Habib sebenarnya. Di sini sih ditulis Habib palsu. Ya namanya Habib ini semuanya ya palsu kalau mengaku sebagai cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari begini masih percaya kepada Habib Dobol yang mengaku sebagai cucu Rasul. Ya, rasakan sendiri kalau para mukibin ini akan tetap dijadikan sarana dawir. Nah, untuk kesenangan para Habib ini
disuruh ngumpulkan sedekah, kemudian disuruh infak, bahkan kalau hari-hari tertentu dimintai ini itu untuk haul, untuk maulidan, untuk sholawatan dan seterusnya. Nah, kalau sudah banyak masyarakat yang sudah sadar bahwa mereka ini bukanlah cucu Rasul, akhirnya ya ini nasibnya akan seperti ini, maling motor. Bahkan banyak berita-berita lain yang lebih mengerikan lagi. Kesadaran itu penting supaya kita ini aman dari jajahan doktrin-doktrin sesat. Bagaimana seorang pencuri motor kemudian lari ke tempat lain, kemudian mengaku Habib, lantas membuka pengajian, bahkan orang-orang ini saking percayanya datang, berlangsung sampai sekitar 6 bulan. Dikasih rumah gratis untuk si Habib ini tinggal. Ini kan luar biasa bahwa doktrin Habib selama ini begitu meracuni ya saudara-saudara kita, sehingga begitu gampang percaya kepada mereka, akhirnya dimanfaatkan, minta ini, minta itu, dan seterusnya. Setelah perilaku Habib di mana-mana di Nusantara ini terbongkar, dari penipu nasab, penipu pembelokan sejarah, pembuat makam palsu, membelokkan nama-nama leluhur yang diba'alawikan, sudah terbongkar semua. Akhirnya klan Ba'alawi, para Habib Dobol ini kena blokir, dan blokir terus. Supaya apa? Negara kita, anak-anak Nusantara tidak lagi terbodohi dengan atas nama dzurriyyahnya Nabi. Begitu sedulur-sedulur, itu tadi berita seorang Habib dari berita dari antara Kalsel yang menipu jamaahnya menjadi ustadz. Nah, keren kan? Nah, karena di mana-mana semua sekarang sudah diblokir, bahkan geng-gengnya sudah banyak tidak dipercaya lagi. Wah, keliling seluruh Nusantara ini dengan provokasi-provokasi. Nah, siapa itu? Teman-teman tahu sendiri yang kemarin ditolak di Bangka Belitung. Begitu teman-teman, saudara-saudara, sedulur-sedulur, jaga kesehatan, jaga Nusantara, Nusantara milik kita, Pancasila Sakti. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus bulan ini. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.